Prahara dalam rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan hingga kini masih terus menimbulkan adanya teka-teki yang sontak mengundang kontroversial. Terlebih, permasalahan keduanya pun kini semakin heboh lantaran pihak Ferry yang awalnya tetap kekeh untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara damai, kini secara mengejutkan justru lebih dulu mengajukan gugat cerai talaknya kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Keputusan Ferry Irawan yang selangkah lebih cepat dalam mengajukan gugat cerai terhadap Vena itu turut mengundang komentar dari kedua anak Vena, yakni Verrell Bramasta dan Atala Noval. Lantas, seperti apakah reaksi kedua anak Vena Melinda melihat langkah yang diambil Ferry dan keluarganya itu? Aku belum tahu sih kalau soal itu ya, kasus itu aku belum terlalu ngikutin, belum terlalu tahu. Ya, yang pasti apapun keputusan mama, aku akan support dan mendoakan yang terbaik sih. Ya, kalau masalah teknis sih, mau dari pihak manapun sih, ya jujur aku nggak peduli. Yang peduli kan mama bisa lebih lega dan keputusan mama tuh emang berpisah kan. Jadi gimana pun teknisnya ya nggak apa-apa sih menurut aku. Mau ngakunya dari pihak sebelah atau dari pihak kita, yang penting hasilnya kan berpisah, itu aja sih. Menurut aku sih semua orang sih wajar aja ya punya hak untuk ekspresikan gimana perasaan mereka gitu. Tapi setahu saya sih ibu saya cuma ngasih tahu fakta-fakta aja sih, nggak menjelekan, nggak memojokkan, ya itu aja sih yang aku tahu ya. Belum tahu juga sih kelanjutan update-nya kayak gimana soal kasus ini. Terakhir ketemu ya cuma ini aja, nanya kabar mama kayak gimana, terus mental health-nya itu yang aku fokus ke sana sih. Tiap ada masalah pasti diharapkan ada solusi yang baik ya untuk bisa menyelesaikan, dan saya berharap cepat selesai, di mana masing-masing pihak juga bisa beraktivitas lagi dengan seperti biasa. Ya, kalau support untuk anak-anak pastilah ya, sejak awal saya bilang kamu harus kuat. Adik ini biar bagaimanapun, walaupun kita sudah beda kehidupan, tetap dia itu adalah mamanya kamu, memberikan support yang terbaik untuk mama kamu. Ya, kita doakan aja semoga ini keputusan yang terbaik, dan doain dan support mereka berdua, terutama mama lah. Sebenarnya pasti udah diurus ya sama mama, tapi kan mungkin ada masalah teknis lainnya yang diurus sama mama. Dan kalau masalah gugatan ya aku juga kurang tahu ya. Tapi yang jelas kan kemauan mama dari awal tuh berpisah, dan ya mau yang kayak aku bilang, mau dari pihak mana yang gugat, yang penting endingnya kan berpisah kayak gitu ya. Mama sih emang udah dari awal keputusannya bulat, yang ngomong ke aku, ke kakak juga dan pihak keluarga kalau emang bakal berpisah. Jadi ya aku sih pokoknya ikut support mama aja, mau dia ngambil keputusan kayak gimana, asalkan dia bisa lebih happy dan lebih lega. Kalau dari kamu sendiri sebagai anak meresponnya gitu? Ya pasti ya, sebagai keluarga dan anak kita pengen semua masalah cepat selesai ya. Dan alhamdulillah udah ada langkah pengen berpisah, ya kita tinggal ikutin aja proses hukumnya kayak gimana gitu sih. Kalau ngomongin lega ya pasti lega dan seneng lah ikut. Di sisi lain, akan ada langkah mengejutkan yang ditunjukkan pihak Ferry Irawan. Nyatanya pada beberapa waktu lalu, Maya yang merupakan adik dari Ferry memang sempat blak-blakan perihal alasan dibalik gugatan sang kakaknya itu. Maya juga turut meluapkan kekecewaannya atas perlakuan Vena yang tak ingin bertemu dengan sang ibundanya yang meski sedang sakit namun tetap beritikat baik menengahi permasalahan rumah tangga kakaknya dengan Vena. Namun lain halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Maya, pihak Vena Melinda justru membeberkan jika efek dari trauma berkepanjangan yang kini sedang dialami Vena menjadi salah satu alasan utama Vena masih menutup diri untuk komunikasi, lantaran selalu merasa kecemasan bila membahas hal yang berkaitan dengan sosok Ferry. Nah, aku tahu kabar itu tuh dari sosial media juga kebetulan, dan aku langsung nanya ke mama. Dan emang gimana kan, kalau kita sebagai korban kita nggak bisa, gimana ya, perasaan kita tuh nggak bisa dipaksain sih menurut aku. Pasti rasa trauma atau rasa takut ketemu sama keluarga Om Ferry kan wajar aja gitu. Jadi menurut aku tuh kembali lagi tuh hak mama sih mau ketemu atau enggak. Jadi kan sesuatu hal tuh nggak bisa langsung dipaksakan gitu aja gitu. Perlu proses lah yang aku bilang. Bukan berarti mama nggak menghargai mamanya Om Ferry, tapi mungkin mama belum siap aja untuk ketemu. Maya, alasan Mas Ferry menggugat lebih dulu apa? Boleh tahu?
harga diri ya yang pasti, terus juga kayaknya sepertinya sudah tidak ada respect sama sekali dari pihak Venanya, jadi ya udah semua memang dikembalikan kepada Ferry-nya langsung. Namun demikian Ferry-nya juga mau membuat duluan dan kita sebagai pihak keluarga hanya bisa mensupport saja dan mendoakan yang terbaik. Ini sih sesuatu hal yang sudah tidak bisa ditoleransi ketika ibunda dari Mas Ferry sendiri ya mencoba berupaya dalam keadaan yang masih kurang sehat itu untuk menemui Mbak Vena. Mungkin dasarnya dari situlah kemantapan hati ya, saya bilang kemantapan hati Mas Ferry itu merasa kok orang tua saya juga tidak dihargai, yang dimana orang tua saya niatnya kan baik, niatnya baik dan inisiatif dari beliau sendiri didampingi oleh adiknya Mas Ferry pada saat itu Mas Ari ya. Iya. Itu mungkin itu salah satu yang memantapkan hatinya Mas Ferry, membubuhkan tanda tangan di surat kuasa saya untuk mengambil langkah hukum. Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya, saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari ada apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix. Dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Ya gimana ya, maksudnya kan nggak ada yang mau juga ya ada kejadian kayak gini, dan mungkin ada psikolog atau terapis itu salah satu solusi terbaik untuk ngebantu mama pulih. Ya aku support aja. Ya pasti jauh beda dari minggu-minggu yang kemarin ya. Pasti sekarang mama lebih lega, kelihatan lebih nggak terlalu stres ya kayak dulu. Tapi emang kan semua perlu proses. Dia tuh masih ngerasa ya itu traumanya pasti masih ada, tapi kan lebih plong lah, jadi bisa ada orang untuk curhat gitu. Gimana ya, kan yang tahu tuh mereka berdua ya, tapi gimana pun itu kan aku anaknya, jadi aku harus support mama.